Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, meminta pertolongannya, memohon ampunannya, dan semoga apa yang kita kerjakan selalu dalam ridhonya. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita sekarang menikmati yang namanya nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia kerjakan, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia perbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang meninggalkan sholat adalah kufur, yakni kufur besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Saudaraku yang seiman, ketahuilah bahwa sholat 5 waktu merupakan syiar Islam yang paling agung. Ia merupakan kewajiban yang mulia setelah 2 kalimat syahadat. Ia diwajibkan dengan cara yang berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Sholat 5 waktu diperintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara beliau diundang langsung menghadapnya ketika Isra Mi'raj. Barang siapa yang menegakkan, maka ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka ia telah menyia-nyiakan agamanya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Namun apabila kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka keduanya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kufur, yakni kufur besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Dan artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Adapun dalil dari As-Sunnah diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri Islamu wa amuduhu sholat, yang artinya pokok dari segala perkara adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah sholat. Dalam surah lain Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sesungguhnya sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu berat versi siapa? Sholat itu memang berat bagi orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah.
Sholat itu berat menurut bahwa nafsu orang yang bermalas. Bahkan kalau berbicara hawa nafsu, maka kebaikan kecil dan seringan apapun akan terasa berat bagi hawa nafsu si pemalas. Surga itu memang dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai hawa nafsu, sedangkan neraka adalah dikelilingi berbagai hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Jadi apabila perbuatan kita masih buruk tapi sering melaksanakan sholat, maka ada yang salah dalam sholat kita. Mari kita sama-sama memperbaiki sholat biar kita lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, bagaimana doanya Nabi Ismail dalam surah Ibrahim ayat 40 sampai 41. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang lebih baik dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.